Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan sharingkan cara masuk ke garasi sempit ya. Garasi ini luas di bagian permukaan, bagian depan, tapi untuk di bagian belakangnya atau bagian dalamnya sana itu lumayan mepet. Jadi kita harus mepetkan mobil ke tembok yang sana bagian dalam sebelah kiri. Jangan sampai spionnya itu masuk, maksudnya terlalu ke sebelah kiri, dan juga kita harus bisa keluar dari arah sebelah kanan ya. Oke, di sana saya sudah memberikan tanda, ini praktiknya ya. Dan nanti kita juga akan mempraktikkan sekalian untuk keluar ke belakang, hanya dengan kita mengamati spion dan juga trik-trik yang akan saya sharingkan. Pertama kita atur dulu spionnya ya. Dari arah pandangan saya itu kelihatan seperti ini ya. Itu masih kurang keluar sedikit. Seperti ini. Nah. Oke. Yang sebelah sana sudah cukup sesuai cahayanya. Oke. Ya, ini sudah cukup, tapi agak kurang turun sedikit. Jadi setengah ke bawah ya. Ya, kita akan praktikan. Kita maju dulu. Masuk gigi 1, lepaskan handbrake. Oke, kita maju ke depan. Biasanya kalau saya awal masuk itu menghidupkan lampu besar, karena kondisinya kadang-kadang itu gelap kayak gini. Jadi saya masukkan sambil menghidupkan. Kira-kira dulu ya. Ini kira-kiranya bebas nih antara yang sebelah sini sama yang sebelah kira-kira situ. Kita kira-kira dulu aja. Kita coba mundur lagi ya. Ini bebas. Misalkan nih, saya ambilnya terlalu ke kanan nih ya. Terlalu ke kanan nih. Oke. Nah, kita coba kiri kanan. Nah, kira-kira segini. Ya kita sudah tahu lah kira-kira seberapa. Sebelum kita memasukkan ya, kita amati dulu. Mungkin amati di bagian keramiknya, di garisnya sebelah mana ya. Oke, kita majukan dulu. Nah, lihat di sebelah situ ya teman-teman. Pastikan di bagian ujung coakan yang itu ya, itu ada selisih dengan ujung sana. Ini kan garis di bagian tembok. Nah, sedangkan ini adalah di bagian kap mesinnya ya. Ini pastikan ada jarak. Karena kalau nanti ini lurus dengan situ, otomatis nanti bodinya nyenggol, atau kalau enggak spionnya yang nanti keluar atau di luar dari garis itu. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita maju aja ya, sambil mengamati sebelah kiri. Kita fokus aja ke sebelah kiri. Nah, kiri dulu masuk, set, nyampe sini ya teman-teman, nyampe sini kita lihat. Nah, kita amati spionnya. Apakah spionnya terlalu mepet ke tembok atau enggak, kayak gitu. Jadi kita fokus ke situ dulu. Kita pelan-pelan majukan dulu, sambil kita putar-putar sedikit-sedikit. Kalau kita ragu, ke kanan dikit, oh aman. Nah, ini aman nih. Oke, aman. Nah, kalau sudah aman, artinya spionnya sudah melewati dari tembok yang paling depan. Kemudian kita fokus ke depan, ke tembok yang bagian depan, karena ini juga di bagian kedalamannya itu sangat mepet sekali teman-teman. Jadi kalau kurang maju atau kurang mepet ke bagian tembok depan, nanti saya kesusahan untuk menutup gerbang di bagian depan. Oke. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, kita matikan lampu besar, tapi kita masih menyalakan lampu senja atau lampu kota. Tujuannya apa? Lah, nanti kita lihat ya. Kita tetap masih fokus ke bagian sana dulu nih ya. Oh, sudah pasti aman. Nah, setelah sana aman ya, pastikan aman, kita sekarang fokus ke lampunya. Tuh lihat ya, lampu yang ini nih di bagian luarnya. Ini sengaja saya gambar untuk patokan. Jadi abaikan yang sebelah kiri, karena sebelah kiri itu sudah kita pastikan ngelewatin dari sebelah ini, dari bagian
spion ya. Nah, yang kita amati bagian depan. Kita hanya main pedal gas dan pedal kopling dan pedal rem. Masukkan gigi 1. Oke. Pelan-pelan, dikit-dikit ya gitu ya. Ini kurang ke, nah ini sudah lurus. Kita luruskan dulu setirnya, putar lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Fokus ke arah lampunya saja. Nah, terlalu maju sedikit nggak apa-apa ya. Kita fokusnya ke sana. Jadi garis yang sudah kita buat sebelumnya ada di tutorial yang sebelumnya yang pernah saya buatkan, itu saya gambar dulu dengan spidol ya. Jadi kita menggunakan cara ini sangat efektif dan selama ini saya gunakan untuk memarkirkan mobil saya. Nah, di bagian sana itu lumayan mepet ya. Kita lihat lumayan mepet. Dan di bagian sini kita pun masih bisa keluar dengan leluasa. Nih, masih luas. Jadi kita bisa keluar ke sana tanpa pintunya nyenggol ke bagian tembok bagian luar. Oke, nah setelah kita masuk, tentunya kita juga harus bisa keluar juga ya. Kita mau keluar nih. Nah, kita mau keluar, ya langsung aja keluar. Biasalah, starter mobil, panaskan dulu, kemudian hidupkan AC, sudah nyaman. Nah, baru kita mundur. Kalau mundur, lampu tidak perlu kita nyalakan. Nah, fokus kita di bagian setir. Ini kan sudah mapan nih mobil kita di bagian garasi ya. Kita sekarang mau keluar. Injak pedal, nggak kelihatan, injak pedal kopling dan rem, masukkan ke gigi mundur. Nah, ini sudah mundur. Triknya, kita goyangkan ke sebelah kiri sedikit, kira-kira sekitar 30 derajat. Fungsinya apa? Fungsinya supaya mobil kita itu yang tadinya terlalu mepet ke sana ya, nanti akan bergeser atau goyang sedikit ke arah kanan. Jadi supaya dipastikan yang sebelah kiri atau spionnya itu dia tidak nyenggol ke bagian tembok karena sudah mepet ke sebelah kiri. Jadi kita goyangkan supaya mobil yang tadinya seperti ini jadi nanti seperti ini rodanya. Nah, akhirnya kan dia agak mundur. Nah, nanti di bagian sana akan lebih aman dan menjauh dari temboknya, kayak gitu ya. Kecuali di bagian belakang ini lurus ke bagian sana. Nah, kita goyangin sedikit aja. Nah, ini maksimal sekitar 30 derajat. Saya ulangi, ini lurus, saya belokkan. Nah, ini ya, mundur. Nah, kita lihat nih. Nanti di sana akun. Dan ini kita sesuaikan lagi. Kalau kira-kira masih kurang ya tambahin lagi ya gitu. Sambil lihat ujungnya. Kalau ujung temboknya ini lurus ke sana ya kita lihat ujungnya, jangan sampai dia nyenggol ke bagian temboknya gitu ya. Karena saya cuma setengahnya dari tempat parkir saya, jadi saya pastikan ya goyangnya lebih aman ya gitu. Yang penting di bagian sana itu dia tidak nyenggol ke bagian tembok kanan. Nah, sambil kita atur, luruskan kira-kira aja, menggunakan feeling, kira-kira perasaan gitu. Nah, untuk keluar ke jalan raya nih teman-teman ya, keluar ke jalan raya, kalau posisi kita di halaman yang cukup luas seperti ini ya, ini kan cukup luas tapi di sana jalan ya, dan di belakang juga jalan. Kita nggak usah tengok-tengok ke belakang, kita fokus aja ke spion-spion yang kita punya, spion kiri, spion tengah, dan spion sebelah kanan. Oke, kita akan mundur. Nah, ini dulu ya, kita goyangkan lagi ke sebelah kiri karena jalannya itu di bagian kiri, ngikutin ya tembok sini. Di tembok sini itu ada gerbang atau ada apa ya namanya, ya tembok depan lah ya. Nah, kita fokusnya ke sana tuh ya, sambil jalan miring. Nah, fokusnya ke sana. Set, lurus gini ya. Nah, setelah posisinya, nah untuk mundur ini kita bisa dibantu dengan menggunakan headset, agar ketika dari depan ada sepeda motor atau dari belakang juga ada motor, mereka akan tahu bahwa kita sedang ada operasi
Maksudnya kita sedang mengoperasikan mobil kita sedang mundur, kayak gitu ya. Nah, di sini kita pastikan jangan terlalu mepet, karena di sana pasti aman. Karena kita mau belok ke sebelah sana, kalau saya sekarang kanan ya, nanti kita arahnya ke sana. Oke, setelah seperti ini ya, kita puter pol. Nah, sambil mengamati ya, tetap sambil mengamati, tidak ada rumus yang pasti, tapi kira-kira itu ya seperti ini. Nah, nanti kita di sini bisa mundur maksimal. Nah, ketika kita mundur seperti ini, kita sudah ada di sebelah kanan, dan ini sudah aman sekali kita untuk menjalankan mobil kita atau maju ke depan. Dan ketika kita mau maju seperti ini teman-teman, maka ya kita sudah aman, tinggal maju ke depan, matikan hazard, sen kiri. Kalau aman, kita pastikan belakang juga tidak ada apa-apa. Ya tadi tetap kita pantau ya, bagian tengah ini untuk memantau bagian belakang apakah ada orang atau ada objek yang lain. Gitu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.